Halo minasan, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Nah, untuk video kali ini, kami telah merangkum anime dark fantasy terbaik yang pernah ada versi Sederet Info. Tentunya dalam anime dark fantasy ini menyuguhkan cerita yang begitu mencekam dan banyak adegan sadis di dalamnya. Genre fantasi sendiri sangat erat dengan hubungan petualangan sang karakter utama dalam menyelamatkan dunia. Tetapi untuk jenis dark mengusung cerita yang lebih kompleks dan dikhususkan untuk penonton dewasa. Sesuai genrenya, semua cerita dalam list anime ini tidak ada yang mengandung unsur jenaka sama sekali dan lebih mengesankan semi-realistik yang bisa bikin penonton depresi sendiri menyaksikannya. Daripada kita penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu buat klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tujuh, Vinland Saga. Anime yang satu ini terinspirasi dari kisah nyata sang penjelajah Islandia yang terkenal yaitu Thorfinn Karlsefni, di mana dalam anime ini diperlihatkan aksi seorang anak bernama Thorfinn, sang anak dari Viking legendaris dengan kemampuannya yang hebat. Diawali setelah kematian ayah Thorfinn dibunuh oleh pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Askeladd, Thorfinn mendedikasikan tujuan hidupnya untuk membunuh Askeladd. Tapi Askeladd setelah melihat potensi kemampuan dirinya dan mencoba mengalihkan kemarahannya untuk menjadikan Thorfinn sebagai anak buah paling berbahaya. Thorfinn telah membunuh banyak orang dari dirinya masih kecil. Banyak adegan brutal yang dia perlihatkan dalam anime ini. Vinland Saga juga menjadi anime yang sangat realistis di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Fakta bahwa tidak akan ada yang namanya pahlawan untuk menolong mereka. 6. Tokyo Ghoul. Dalam anime ini menghadirkan dunia penuh dengan misteri. Terdapat manusia dan ghoul yang tidak bisa hidup berdampingan. Ghoul sendiri tampak seperti manusia pada biasanya, namun spesies ghoul hanya dapat memakan daging manusia saja. Jadi mau tidak mau mereka harus membunuh para manusia untuk bisa bertahan hidup. Tapi banyak dari para ghoul yang agresif dan sembrono untuk membunuh manusia. Maka dari itu muncullah organisasi CCG sebagai pemberantas ghoul. Dalam anime ini sangat menakjubkan dari segi alur cerita dan pertarungannya. Ditambah terdapat unsur sadis di mana manusia dibantai secara brutal tanpa adanya sensor. Kita pun diperlihatkan main karakter manusia bernama Kaneki yang terpaksa berubah menjadi ghoul karena setelah beroperasi. Dirinya memiliki organ milik ghoul yang terpaksa Kaneki harus memakan daging manusia juga. Di sini kita juga dapat melihat cara pandang dari kedua ras untuk bisa bertahan hidup. 5. Ajin. Anime ini diperlihatkan manusia yang mendapatkan kemampuan khusus bernama Ajin. Biasanya manusia yang mengetahui hal ini, ia pernah mengalami kecelakaan dan setelah menyadari kembali pulih tanpa luka apapun berkat regenerasi pada tubuhnya. Ajin sendiri adalah sebutan manusia yang tidak bisa mati. Hal tersebut ditemukan pertama kali di Afrika pada saat terjadi perang. Tapi setelah beberapa tahun, semua Ajin menghilang dan menjadi kelangkaan mereka dimanfaatkan untuk tujuan percobaan. Pemerintah pun menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang dapat menangkap salah satu dari mereka. Anime ini diawali dengan anak remaja bernama Kei setelah pulang sekolah mengalami kecelakaan tertabrak mobil. Setelah mengalami banyak luka, tanpa disadari ia pulih kembali dalam keadaan sehat. Karena kejadian tersebut, Kei mengetahui bahwa dirinya adalah Ajin dan tidak mempercayai apapun karena takut akan ditangkap pemerintah. Tapi alhasil, ia terpaksa ditangkap dan dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan eksperimen. Setelah itu, ada salah satu Ajin lainnya menyelinap untuk menyelamatkan Kei. Ajin ini membunuh semua penjaga dengan skill bertempurnya dan bahkan mengorbankan semua tubuhnya untuk menahan peluru. Tidak hanya itu, ia berani bunuh diri untuk bisa regenerasi dan hidup kembali. 4. Attack on Titan. Anime ini dipenuhi dengan kengerian dan ketegangan untuk kita tonton, di mana ras manusia sangat membutuhkan dinding besar untuk bisa berlindung dari ancaman para Titan yang memakan manusia. Tapi siapa sangka dinding besar tersebut jebol dan para Titan bisa masuk dengan memakan jutaan para manusia hidup-hidup.
Anime ini cukup dark dengan perjuangan manusia rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi rasnya. Banyak juga adegan kematian manusia yang begitu brutal dari serangan para Titan. Diceritakan Eren Yeager membulatkan tekad hidupnya untuk membunuh para Titan yang sudah membunuh keluarganya. Ia masuk ke dalam pelatihan militer dan bergabung ke regu pemantau dengan bekerja di luar dinding untuk membunuh para Titan di luar sana. Tapi membunuh Titan bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali teman-temannya telah mati secara brutal dan dimakan oleh Titan. Tanpa disadari, Eren dapat berubah menjadi Titan karena eksperimen dari ayahnya untuk melindungi Eren dari berbagai macam bahaya. 3. Shigurui. Anime yang satu ini berani menampilkan adegan sadis yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dan anime Shigurui mungkin anime paling atas dengan kebrutalan membunuh dalam tema ini. Berbeda dengan anime lainnya yang menceritakan adegan sadis hanya sebagai pemanis cerita, Shigurui menjual adegan gore sebagai daya tarik utamanya. Dari adegan pertarungan ala samurai hingga penyiksaan yang tidak manusiawi dikemas dalam 12 episode. Memperlihatkan Jepang di zaman Edo saat dimana maraknya diadakan sebuah turnamen pedang dengan katana asli yang harus saling membunuh untuk bisa menang. Fujiki Genosuke, seorang samurai bertangan satu, harus dimusuhkan dengan pendekar pedang buta bernama Irako Seigen. Keduanya murid Iwamoto Kogan yang dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di Jepang. Anime ini juga disuguhkan dengan atmosfer gelap dan konflik cerita yang berat. 2. Dororo. Anime ini berkisah mengenai seorang anak yang ditumbalkan ke 48 iblis untuk dapat kemakmuran pada tanahnya dan meminta kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Setelah anak itu lahir dan tidak memiliki tubuh sama sekali akibat persembahan dari ayahnya, akhirnya ia dibuang ke sungai dan ditemukan oleh dokter yang dapat membuat anggota tubuh buatan. Anak itu dinamakan Hyakimaru dan dianggap sebagai anak sendiri oleh dokter tersebut dan diajarkan berbagai hal hingga melatih dirinya menggunakan pedang. Kemanapun Hyakimaru berada, selalu saja ada iblis yang menginginkan nyawanya. Ia akhirnya melakukan petualangan penuh darah sendiri dengan membunuh para iblis dan mencari keluarga aslinya. Ada berbagai iblis yang menyegel sebagian anggota tubuhnya. Tapi setelah iblis tersebut berhasil dibunuh, tubuh yang hilang akan menyatu kembali ke dalam tubuh Hyakimaru. Tidak hanya petualangan Hyakimaru saja yang kita saksikan. Pada zaman tersebut, ayah Hyakimaru mendeklarasikan ke semua wilayah Jepang untuk berperang dan banyak adegan tragedi dengan latar suasana yang semakin dark. 1. Berserk. Anime Berserk adalah contoh sempurna bagi anime bergenre dark fantasy. Yang sangat berbeda dengan anime-anime bertema fantasi lainnya adalah anime ini sangat terlalu frontal untuk menunjukkan adegan-adegan yang sangat menjijikan, seperti adegan pembantaian, kanibalisme, mutilasi, dan masih banyak berbagai hal menjijikan lainnya. Bisa digambarkan kehidupan dalam anime Berserk seperti bagaikan neraka di bumi. Dalam anime ini mengisahkan pendekar pedang hitam dipanggil dengan sebutan Guts. Dirinya telah dikhianati oleh rekan sekaligus idolanya yaitu Griffith yang rela mengorbankan Guts beserta pasukannya sebagai tumbal perjanjian dengan iblis. Dari hal itu, Guts memulai misi balas dendamnya sambil mencari cara agar kekasihnya pulih dari trauma berat yang disebabkan oleh Griffith. Dengan rasa balas dendamnya yang semakin memuncak, Guts tidak segan-segan untuk membunuh para manusia jahat dengan pedangnya secara brutal dan diperlihatkan tanpa sensor sekalipun. Nah, gimana? Cukup keren bukan rangkuman anime dark fantasy yang kita berikan? Jika kalian punya rekomendasi lain mengenai anime dark fantasy, bisa beritahu kami di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.